Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersekutu lagi, berkumpul di dalam nama Tuhan. Dan Tuhan hadir di antara kita. Sekalipun kita dipisahkan oleh jarak, kita percaya Tuhan kita hadir dimanapun kita berada. Dan hanya Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kita bersyukur Dia Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, tapi Dia juga Allah yang mengasihi kita. Kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau datang meninggikan, mengagungkan nama. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat pemeliharaanmu, penjagaanmu, dan penyertaanmu sepanjang malam dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan baru yang datang kepadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami percaya Engkau selalu ada bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada, Engkau menyertai kami. Sebab Engkau Allah Immanuel bagi kami. Waktu kami mau memuji-Mu, kami menyembah-Mu pagi hari ini. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sungguh Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga.
Amin. Haleluya. Kau yang termulia di bumi dan di surga, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Kami puji nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Yesus, sebab nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa di bumi dan di surga selamanya. Ajaib nama-Mu, semua lidah mengaku Yesus Engkau Tuhan, semua lutut bertelut menyembah padamu. Haleluya, kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau.
Kau satu-satunya penolong yang ajaib. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ajaiblah Engkau Tuhan, ajaiblah Engkau Tuhan. Kami haleluya, haleluya. Kami puji Engkau selamanya. Sebab Engkau baik, sebab Engkau sungguh baik, sebab Engkau sangat baik, selalu baik, selamanya Kau baik. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau, Yesus, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dimuliakanlah namamu, ditinggikanlah namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu. Selain Engkau tiada yang lain. Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Tapi Kau juga Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, kasih yang tiada duanya. Engkau jadikan kami umat kesayangan-Mu, milik pusaka-Mu. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau nyatakan kasih setia-Mu setiap pagi bagi kami. Engkau limpahi kami dengan kebajikan dan kemurahan di sepanjang umur hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah. Sebab Kaulah Tuhan, sebab Kaulah Raja.
Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Hanya Kau yang layak disembah. Kami bersyukur, Engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Engkau selalu baik bagi kami. Selamanya Engkau baik. Haleluya. 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 Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami bersyukur Engkau memimpin langkah kami. Engkau menuntun hidup kami. Engkau terangi jalan-jalan kami dengan firman-Mu. Engkau teguhkan hati kami saat kami bimbang. Engkau kuatkan kami. Sebab firman-Mu pelita bagi kami, terang bagi jalan-jalan kami. Syukur. Haleluya. 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 Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku. Besertaku selamanya. Oh, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sungguh firman-Mu Tuhan, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku.
firman-Mu, firman-Mu, amin. Bagi kakiku yang terang bagi jalanku di waktu ku bimbang, dan bila jalanku tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sungguh firman-Mu itulah terang bagi jalan kami. Firman-Mu lah yang akan membuat kami dapat terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Sekalipun kami sedang berada di tengah-tengah kegelapan dunia, tapi kami bersyukur 2000 tahun yang lalu Yesus, Engkau datang ke dalam dunia. Engkau adalah terang dunia. Dan saat ini terang-Mu ada dalam hidup kami. Firman-Mu yang adalah pribadi. Firman-Mu itulah terang dalam hidup kami. Sehingga kami tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Tapi kami adalah anak-anak terang. Hidup melakukan kebenaran-kebenaran firman. Biarlah terang kemuliaan-Mu terpancar melalui hidup kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui cara hidup kami. Sehingga semua orang datang kepada terang-Mu melalui hidup kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari. Sungguh biarlah terang dalam kami, membuat jalan hidup kami juga semakin terang hingga rembang tenang. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran, sehingga Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Dan sebentar kembali kami mau belajar firman. Sungguh biarlah firman-Mu menerangi hati kami, menerangi hidup kami. Ya, ketika ada yang salah dalam hidup kami, Engkau nyatakan bagi kami. Engkau pulihkan hidup kami, sehingga hidup kami berpadanan dengan firman. Hidup kami sesuai dengan firman. Suatu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya pada firman dan kami melakukan firman. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur.
Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Santo. Ya, salam selamat pagi semua. Pagi. Ini ada 21 orang yang ikut. Baiklah, pada pagi ini kita akan belajar satu perikop tentang kesaksian tentang Yesus, tentang dirinya sendiri. Nah, saya akan mulai, ini 16-17 ya hari ini. Nah, saya akan mulai dari 14 sampai 17. Waktu pesta itu berlangsung, Yesus masuk ke Bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepadanya, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi kalau kita lihat perikop ini masih sambungan dari perikop sebelumnya, bahwa Yesus pergi ke Yerusalem ya untuk hari raya Pondok Daun. Jadi sebenarnya Yesus merayakan hari raya Pondok Daun. Nah, seperti yang kita ketahui di Bait Allah itu sebenarnya tidak boleh mengajar kalau orang-orang yang mengajar itu bukan seorang guru atau seorang rabi. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 3 kita melihat bahwa itu tentang Nikodemus itu ya, yang adalah seorang pemimpin agama Yahudi ya, pengajar Israel atau pengajar orang Yahudi. Dia juga mengakui Yesus itu sebagai rabi. Nah, tapi di dalam ayat 15 ini sepertinya agak rancu gitu loh ya kalau kita lihat. Kenapa? Yohanes mencatat tentang bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar. Nah, padahal seorang pengajar, seorang yang boleh naik di Bait Allah itu adalah harus sudah seorang pengajar atau seorang rabi atau seorang guru. Nah, disinilah kenapa mereka tiba-tiba takjub gitu loh dengan ajaran Yesus. Karena kalau kita baca keseluruhan ini, bahwa tidak ada seorang pun rabi atau pengajar yang mengajar tentang dengan penuh kuasa ya ajarannya maksudnya. Nah, di sini Yesus berkata bahwa ajaranku tidak berasal diriku sendiri, tetapi dari Dia telah mengutus aku. Artinya, waktu Yesus mengajar, itu semua ajarannya itu dari Bapa kita yang dari surga. Nah, di ayat 17, saya akan bacakan yang versi muda bacanya, versi mudanya adalah, barang siapa mau melakukan Allah, ia akan tahu bahwa ajaranku berasal dari Allah. Orang itu akan tahu bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Versi muda baca. Nah, berarti kita semua yang ada di sini, bahwa kalau kita mau melakukan kehendak Allah, ya, dia punya maksud adalah kita harus melakukan kehendaknya. Ya. Jadi bukan kita melakukan sesuatu yang bukan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau kita melakukan kehendak Allah, berarti kita juga akan melakukan Yesus, ya, melakukan kehendak Yesus yang telah Dia utus. Nah, kita lihat bahwa Dia pada hari itu pun mengajar di
bait Allah dengan penuh kuasa. Orang-orang takjub karena tidak ada seorang pun pengajar yang demikian. Jadi Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh ya ikut Tuhan, karena ajarannya benar-benar dari Dia, dari Bapa kita yang mengutus Dia. Jadi saya rasa cukup sekian ya apa yang bisa sampai sampaikan. Bapak Ibu boleh merasakan dan juga praktekkan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari hari-hari ini. Ya, melalui kesaksian juga, melalui tindakan-tindakan nyata di setiap langkah-langkah kita. Seperti kemarin juga, kemarin saya pergi rapat di salah satu cabang. Nah, seperti kita tahu, ada di Kirana itu mau bangun gereja sampai hari ini masih belum terrealisasi. Nah, saya melihat belum ada kesehatian dari tim yang ada di sana. Disuruh rapat, tidak ada yang tidak datang. Padahal itu kan penting ya, rapat pembangunan dan dapat keuangan. Jadi ada satu pasang yang tidak datang, dan dia tuh termasuk salah satu koordinator gitu loh. Nah, dari kemarin, dari awal tahun itu kita udah canangkan mau bangun. Tahun ini harusnya sudah jadi gitu. Dan saya melihat proses ini cukup panjang dari orang-orang sekitar yang tidak bisa, yang bukan menentang tapi tidak menyetujui. Alhasil kita juga bersama dengan kepala desa diadakan pertemuan secara pemerintah. Jadi kepala desa mengundang secara pemerintah, resmi diundanglah seluruh warga di sana untuk membicarakan tentang pembangunan gedung serbaguna yang ada di sana. Tetapi warga di sana satu pun tidak ada yang datang. Hanya ada kepala dusun ya, kadus yang datang. Dan setelah itu kita udah 3 kali ya. 3 kali adakan sebuah pertemuan, ternyata gagal. Nah, hasil pada hari seminggu kemudian kita utuslah kadus ya untuk membicarakan tentang pembangunan dari gedung serbaguna yang kita mau bangun. Nah, ketika bertemu, kepala desa berkata, saya secara pemimpin pemerintahan sudah melakukan bagian saya, yaitu mengundang para warga untuk bisa hadir dalam pertemuan merembuk untuk pembangunan gedung serbaguna. Tetapi mereka tidak ada respon dan tidak datang. Nah, jadi sekarang terserah kalian yang mau bangun atau tidak. Silakan kalau mau bangun, karena saya sudah melakukan bagian saya katanya. Jadi bagaimana ditanyakan kepada bapak-bapak yang kita utus ke sana, kadus ya. Nah, kadus menyampaikan ke tim kita, itulah perkataan daripada kepala desa. Ya, akhirnya kita kita bilang kita akan bangun, kita maju gitu. Nah, sekarang ada persoalan yang timbul karena dari uang pembangunan
ternyata ada yang pinjam duit pembangunan. Jadi saya kemarin audit pembukuannya, ada yang pinjam dari uang pembangunan. Tidak ada pemberitahuan, ya kan? Jadi saya kemarin juga mengaudit dari pembukuan setempat, ternyata juga ada yang pinjam dari uang umum. Saya bilang, ternyata ya kita banyak kendala. Kenapa? Ternyata dari intern dalam juga yang menjadi persoalan gitu loh. Ya kan? Buku pembukuan sudah saya bawa pulang. Saya udah lihat, baca, sudah saya ini. Saya akan panggil semua bendahara datang nanti untuk saya koreksi semua. Nah, kalau kita mau melakukan kehendaknya, tapi masih ada hal-hal yang tersembunyi, ya, seperti kita dalam hal ini, kesaksian ini kadang sedih gitu loh, ya kan? Tidak murni kita melakukannya jadinya. Jadi membangun sebuah persekutuan itu rupanya tanda kutip ya. Gereja-gereja yang pada umumnya mungkin keuangannya itu tidak transparansi gitu loh. Nah, sistem yang kita anut memang secara sistem perusahaan yang selama ini kita anut. Yang selalu kita mau praktekkan transparansinya tinggi. Ya. Tercatat di banknote semuanya. Sebenarnya saya sudah lakukan banknote-nya. Persoalannya orangnya. Ya, orangnya yang memegang kebijakan boleh dan tidak bolehnya keluar. Nah, ini kemarin saya sempat sampaikan tentang integritas. Jadi saya lihat memang ketika kita mau melakukan kehendaknya juga bisa bertentangan dengan orang-orang. Dan saya lihat memang kesalahan ini ada di pemegang key-nya, pemegang key tentang mengeluarkan uang. Dan saya lihat memang setelah saya audit keuangannya, ada pos-pos yang memang keluarnya itu tidak wajar gitu loh. Tidak wajar keluarnya. Saya sampai terkejut melihatnya. Ya, pengeluaran itu tidak wajar. Servis sound system sampai 2 juta. Beli sound system sampai 3,5 juta kan. Berarti udah 6 juta. Padahal sound systemnya, maaf cakap, itu sound system yang dulu punya ini style gitu. Yang speakernya sebesar kulkas gitu. Jadi tidak wajar. Nah, disinilah kadang harus kita betul-betul ketika kita mau melakukan kehendak Allah, harus betul-betul murni. Tidak ada embel-embel di dalam hati kita. Saya sampai saat ini masih belajar untuk mengerti kehendak Dia, agar yang saya lakukan, yang kita lakukan juga sesuai temannya. Ya kata Pak Heri, dikuasai oleh firman, bukan dikuasai oleh keinginan daging itu ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi inilah pelajarannya bagi saya lah khususnya juga. Kadang masalah keuangan saya tidak mencampur ya, mau campur urusan itu di sektor masing-masing. Cuman kalau melihat begini, kemarin saya udah
bicara dengan beberapa orang, pengeluaran uang berarti ke depan harus ACC saya nanti, demi supaya kelancaran daripada sebuah persekutuan. Ya, mungkin ini dari saya, Pak Heri. Silakan boleh tambahkan ya. Oke, terima kasih Pak Santo buat sharing firman-Nya pagi ini. Nah, hari ini tentu ada banyak pembelajaran yang bisa kita dapat, dan nanti Bapak Ibu juga bisa sampaikan apa yang didapat dari ayat-ayat ini. Tetapi seperti apa yang disampaikan dan diungkapkan oleh Pak Santo tadi, kalau orang-orang Yahudi yang waktu itu mendengar Yesus mengajar, itu menjadi heran. Tentu itu adalah satu hal yang wajar, karena mungkin sebelumnya mereka diajar, ya kalau bahasa sederhananya zaman sekarang mungkin banyak uh, pendeta yang pada umumnya mungkin mengajar hanya secara teori dengan teologisnya, tapi hari itu Yesus mengajar dengan hikmat dan penuh kuasa. Sehingga kalau kita pernah baca di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat-ayat yang terakhir, maka orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus itu menjadi takjub. Atau sederhananya juga yang prinsip yang terus kita dengung-dengungkan, bahkan khususnya bagi para pemimpin, pelayan, pengkhotbah khususnya, yaitu menghidupi apa yang dikhotbahkan dan mengkhotbahkan apa yang dihidupi. Karena kalau dibaca dari ayat ini, nggak mungkin Yesus nggak belajar. Karena setiap anak-anak di Israel pasti akan mengikuti setiap tahapan-tahapan belajar. Mulai dari Bet Sefer, Bet Midras, saya lupa yang ketiga Bet apa ya. Jadi rumah kitab, rumah tafsir, dan rumah hikmat. Tapi tentu berbeda cara Yesus mengajar karena ada keteladanan dan disertai dengan kuasa. Nah, pembelajarannya bagi kita adalah, yuk setiap kita orang-orang percaya, seperti kitab Ibrani juga katakan, ditinjau dari sudut waktu, harusnya setiap kita ini sudah jadi para pengajar, jadi guru. Nah, kalau bahasa Jawa katakan guru itu adalah digugu lan ditiru, yaitu diteladani dan diikutin. Nah, artinya yuk kita mau seperti Yesus dalam hidup kita. Setelah bertahun-tahun kita ikut Yesus, banyak kebenaran firman Tuhan, ada hikmat Tuhan yang menyertai hidup kita, maka biarlah setiap perkataan kita merupakan perkataan-perkataan dari Tuhan, bukan dari daging. Sehingga ayat 16 Yesus katakan seperti ini, jawab Yesus kepada mereka ketika orang-orang mempertanyakan bagaimana mungkin dia mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar. Maka Yesus jawab ayat 16, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Nah, begitu jugalah dengan kita. Seperti yang saya katakan tadi, sekali lagi, ditinjau dari sudut waktu, seharusnya kita sudah jadi pengajar. Karena sekali lagi ada begitu banyak kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Ada kebenaran firman Tuhan yang membuat kita menjadi orang yang penuh hikmat di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Sehingga kita menjadi penasehat-penasehat bagi banyak orang yang membutuhkan nasihat hari ini. Bukan justru sebaliknya, kita hidup menuruti nasihat-nasihat orang fasik. Beberapa hari yang lalu ketika saya berada di Bungo, saya ngobrol dengan Pak Ramli, paling tidak seperti hal yang sering saya kasih contoh, terkadang ada banyak nasihat-nasihat di dunia ini sepertinya bijak, tapi ternyata itu menjebak. Contoh yang sering saya katakan adalah, uang bukan segala-galanya.
Ya, itu kebenaran kalau sampai titik di situ. Karena yang segala-galanya itu hanyalah Tuhan. Sehingga kita harus berharap, bersandar, dan percaya penuh kepada Tuhan yang adalah segala-galanya bagi kita. Tapi nasihat dunia kan nggak stop di situ. Mereka berkata, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang. Sehingga kalau nggak ada uang, nah, susahlah hidupmu. Atau kalimat yang lain, uang sih nggak dibawa mati. Nah, ini kebenaran Bapak Ibu. Karena seperti lagu yang sering kita nyanyikan kan seperti ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Nah, itu kebenaran kalau titik. Tapi masalahnya dunia kan nggak titik, koma. Tapi kalau nggak punya uang, setengah mati. Sehingga ada begitu banyak orang, bahkan orang yang menamakan diri Kristen, kalau nggak ada uang, stres. Jangankan nggak ada uang, Bapak Ibu. Uangnya mulai sedikit saja berkurang, sudah stres duluan. Nah, tapi sekali lagi, saya berdoa, saya berharap setiap kita yang ada pagi hari ini, kita menggenapi seperti apa yang Yesus katakan di ayat yang ke-17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Artinya ketika kita memang hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka ketika kebenaran firman Tuhan itu disampaikan kepada kita, kita akan diteguhkan. Kita akan berkata dengan iman, yes, amin. Kita bukan lagi menjadi orang yang ketika dengar kebenaran firman Tuhan disampaikan, justru mempertanyakan, buah sawo, buah salak. Entah yo, entah tidak. Ay, pendeta ini bisa ben ngomong kayak gitu. Ay, manolah kayak gitu. Saya berharap sikap hati Bapak Ibu ketika dengar kebenaran firman Tuhan, nggak seperti bangsa Yahudi pada waktu itu. Tapi ketika Bapak Ibu mendengar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu dengan spontan sebagai respon otomatis, yes, amin, betul itu firman Tuhan. Karena apa? Karena memang kita sudah praktek firman Tuhan. Karena kita praktek kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketemu kliknya, klop seperti itu. Nah, jadi pagi hari ini pembelajaran yang Tuhan ajar kepada saya dan yang saya sampaikan pagi hari ini, tentu yang pertama sekali lagi ditinjau dari sudut waktu, seharusnya hidup kita ini sudah jadi pengajar. Tapi biarlah kita mengajar seperti Yesus mengajar, bukan hanya sebatas teori, teologis, ilmu, karena firman Tuhan yang sama juga katakan, Paulus katakan, bahwa tulisan itu mematikan, tetapi roh itu menghidupkan. Kita tidak hanya mengajar dan menaruh beban kepada orang-orang, seperti yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan Farisi. Mereka bisa mengajar, bahkan menambah-nambahin aturan-aturan firman Tuhan yang tadinya hanya 10, jadi ratusan aturan yang mereka tambah. Dan itu hanya menjadi beban bagi bangsa Israel pada waktu itu. Dan cilakanya, makanya Yesus sering mengecam. Mereka yang mengajar, mereka nggak melakukan. Tapi sekali lagi, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita. Karena kan kita semua mau seperti Yesus. Mengajar penuh dengan hikmat, mengajar penuh dengan kuasa, mengajar dengan sebuah keteladanan hidup. Dimulai dari rumah kita. Saya terus belajar sampai hari ini. Karena kan kita tahu ada sebuah statement katakan gini, satu keteladanan itu lebih berdampak daripada 1000 kata-kata. Dimulai dari rumah. Atau kalau Bapak Ibu seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan, mulailah dalam sebuah keteladanan. Sehingga ketika anak buahmu engkau ajarin, mereka akan langsung konform. Ya, betul yang diajar itu. Nah, yang kedua, itu tadi, kitanya hidup sesuai dengan firman. Sehingga ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada kita,
kita confirm firman Tuhan. Kita mengaminkan firman Tuhan. Bukan mempertanyakan firman Tuhan. Itu saja sih yang saya dapat pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang lain boleh tambahkan sesuatu. Apa yang didapat, apa yang Tuhan ajar kepada kita pagi hari ini melalui ayat-ayat firman Tuhan pagi ini. Oke, silakan. Kalau tidak, saya serahkan kepada Hengki. Oke, Hengki. Tidak tertidur lagi, Kak, engkau? Oke, kalau tidak ada, kita akan masuk dalam doa. Kita mau terus belajar, bertumbuh. Kami merasakan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan terus memberkati kami. Kami mau Tuhan terus belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan juga kami terus mau melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sampai kami tahu Tuhan bahwa setiap pengajaran firman itu hanya datang dari Engkau ya Tuhan. Karena kami terus bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di pagi hari ini juga kami juga berdoa buat papanya Trisman ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan dia kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan pulihkan setiap organ tubuhnya ya Bapa. Kami serahkan Papa Trisman ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih dan juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Kami percaya hari demi hari Tuhan bawa bangsa kami semakin hari semakin naik ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, hari demi hari Tuhan bangsa kami akan diubah lebih baik ya Tuhan. Biarlah bangsa kami juga akan dipandang oleh dunia Tuhan. Bahwa kami adalah suatu bangsa yang besar ya Tuhan. Kami adalah bangsa yang mengandalkan Engkau ya Bapa. Kami yang bangsa yang mempunyai kehidupan yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Dari setiap pulau-pulau yang ada, dari setiap kota-kota, bahkan pedesaan yang ada ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati ya Tuhan. Tuhan juga memberikan keamanan, perlindungan atas bangsa ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami juga berdoa buat pemerintahan kami, Pak Joko Widodo Tuhan terus memberikan dia kesehatan, kekuatan yang terbaik, dan hikmat yang daripada Engkau Tuhan berikan kepada Pak Joko Widodo ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga kami juga berdoa buat staf menteri, bahkan pemerintahan daerah, gubernur, bupati, bahkan wali kota, juga Tuhan berkati ya Tuhan. Biarlah setiap pemerintahan kami terus sama-sama membangun bangsa kami di Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak San. Baiklah, kita akan berdoa. Bapak yang baik, kami ucap syukur buat pada pagi ini kami boleh menerima pengajaran daripada-Mu. Ajaran-Mu adalah daripada Bapa di surga, dan biarlah setiap ajaran-Mu yang kami pelajari, yang kami boleh mengerti, kami melakukan apa yang menjadi perintah-Mu dalam firman-Mu. Mampukan kami semua untuk melakukannya. Terpuji nama-Mu, berkati teman-teman, rekan-rekan sekerja Allah, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami ucap syukur pada pagi ini, dan kami sambut berkat-Mu hanya dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.
Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.